Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di kesempatan kali ini kita sedikit membahas beberapa hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan salat, terutama salat berjamaah. Disebutkan di dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i, bersumber daripada Ubay bin Ka'ab, berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli ma'ar rajuli aska min salatihi wahdahu wa salatuhu ma'ar rajulaini aska min salatihi ma'ar rajuli wa ma kana aktsara fahuwa ahabbu ilallahi ta'ala. Yang artinya Nabi kita bersabda, bermula seorang laki-laki berjamaah dengan seorang laki-laki, jadi satu imam satu makmum, itu lebih baik daripada orang yang sholat sendirian. Dan seorang laki-laki yang berjamaah dengan dua orang laki-laki itu lebih baik daripada orang yang berjamaah satu imam satu makmum. Dan kesimpulannya adalah, kata Nabi, maka manakala jamaah itu lebih banyak lagi, itu lebih afdal daripada jamaahnya yang sedikit. Artinya semakin banyak kita berjamaah di dalam salat berjamaah, yakni makmumnya banyak, semakin banyak makmumnya maka semakin besar juga pahalanya. Cuman di dalam beberapa pendapat ulama ya, ada memang beberapa permasalahan yang ternyata jamaah yang sendiri itu terkadang bisa lebih afdal daripada jamaah yang banyak. Jadi kan hukum asalnya, kata Nabi, semakin banyak makmum yang berjamaah, maka itu lebih afdal daripada orang yang salat berjamaahnya sedikit. Itu hukum asal. Namun di dalam permasalahan, kata ulama, ada sebagian ternyata jamaah yang sedikit itu lebih afdal daripada jamaah yang banyak. Apa contohnya? Contoh umpama, kalau kita sebagai pemegang langgar umpama, ya langgar. Kalau seandainya kita menjadi imam di langgar itu, atau kita jadi kaum di langgar itu, atau kita sebagai pemegang pintu langgar itu, kunci pintunya. Kalau kita buka langgar itu, ada aja orang berjamaah, atau mungkin satu atau dua orang yang berjamaah, atau tiga orang. Di tempat lain umpama jamaahnya banyak. Nah, lalu kita berpikir, aku kalau jadi imam di sini paling-paling jamaah makmumnya berempat, berlima. Tapi kalau aku salat di Masjid Al-Amin jadi imam, atau aku jadi makmum, jamaahnya banyak, aku tutup aja langgar ini sekalian. Atau aku nggak mau jadi imam di sini. Nah, kata ulama jangan seperti itu. Kalau seandainya dia pergi dari langgar tersebut, lalu gara-gara dia pergi atau dia tutup langgarnya, lalu orang di situ nggak ada yang mau berjamaah, maka ini kurang pas.
Nah, oleh karenanya kata ulama, pengecualian dari hadis Nabi tadi kita yang kita sebutkan, bahwa semakin banyak jamaahnya itu semakin baik daripada yang jamaah sedikit. Tapi pengecualian yang seperti ini kata ulama, kita lebih afdal berjamaah dengan yang sedikit jamaahnya ketimbang kita memilih yang banyak. Kasusnya adalah kalau seandainya kita pergi dari tempat itu, maka langgar ini akan tertutup atau nggak ada lagi yang mau berjamaah. Nah, kata ulama lebih baik kita berjamaah di langgar itu, walaupun cuma 1 atau 2 orang jamaahnya, itu lebih baik daripada kita pergi ke tempat lain yang jamaahnya lebih banyak. Mudah dipaham kira-kira ini? Itu salah satu pengecualian. Nah, kemudian pada saat kita melaksanakan sholat berjamaah, maka kita sebagai makmum itu wajib mengikuti imam. Tidak boleh kita menyamai gerakan imam, apalagi sampai mendahului daripada gerakan imam. Kenapa? Karena disebutkan di dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u." Hanya saja seorang imam itu dijadikan imam tujuannya adalah untuk diikuti. Untuk diikuti. Maka apabila imam itu bertakbir, maka bertakbirlah kalian, yani bertakbirlah para jamaah semua. Dan apabila imam ruku, maka rukulah makmum semuanya. Dari hadis ini kata ulama, kita sebagai makmum mesti terdidik dari gerakan imam. Tidak boleh menyamai gerakan imam, kecuali menyamai gerakan imam pada saat takbiratul ihram dan salam pertama. Ini kalau seandainya menyamai, ini hukumnya salatnya batal. Tapi selain takbiratul ihram dan selain daripada salam pertama, jikalau menyamai gerakan imam, itu hukumnya makruh. Ini contoh nih ya, yang salah pada saat takbiratul ihram. Imamnya umpamanya takbirnya agak panjang, Allah, makmum gak sabaran, Allahu Akbar kata makmum juga, padahal imam belum selesai membaca takbiratul ihram. Jikalau imam tadi membaca Allah, makmum Allah, maka batalah salat sang makmum. Dalam masalah kasus takbiratul ihram, wajib bagi sang makmum terdiri setelah daripada sempurnanya takbiratul ihramnya imam. Jadi yang afdal, yang benar yang bagaimana? Contoh, Allahu Akbar kata imam, lalu kita Allahu Akbar, hukumnya wajib itu. Begitu juga salam pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Kalau seandainya imam ada membaca assalamu, baru imam sampai di kalimat assalamu, makmum tidak sabaran assalamu kata makmum, maka batalah salatnya sang makmum. Dua kasus ini, takbiratul ihram dan salam yang pertama, ini makmum tidak boleh menyamai imam. Kalau menyamai imam, maka batalah salatnya si makmum. Tapi dalam kasus selain dua ini, selain takbiratul ihram dan salam pertama, jikalau ada seorang makmum menyamai gerakan imam, maka salat yang makmum tidak batal, tetapi hukumnya makruh. Menyamai gerakan imam makruh,
mendahului satu rukun daripada gerakan imam hukumnya haram, dan mendahului dua rukun daripada gerakan imam hukum salatnya batal. Lalu bagaimana yang benar? Yang benar itu seperti yang di Mekah sana, di Mekah atau di Madinah. Ada mubaliknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul kan ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti itu yang benar. Tapi ternyata dalam praktek sholat kita masing-masing, terutama mohon maaf, di Masjid Al-Amin ini jamaahnya pada ngebut-ngebutan dengan imam. Iya enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allah, Allahu Akbar kata makmum. Kalau menyamai gerakan imam hukumnya makruh. Kita sebagai makmum bagaimanapun kita mau balap imam, tidak bisa juga kita membalap imam. Toh terdahulu imam juga selesai. Ya betul. Ya kada. Tetap imam berdahulu selesai. Nah jadi biasakan jangan sampai menyamai gerakan imam. Hukumnya makruh. Tapi kalau menyamai takbiratul ihramnya imam dan salam pertamanya imam, bukan lagi makruh, tapi hukum salatnya batal. Mendahului imam, Allahu Akbar, makmum lebih duluan sampai. Sami Allah, makmum duluan sampai ke atas. Allahu Akbar. Imam belum sampai sujud, dia berdahulu sampai sujud di dahi, di lantai. Ini bukan lagi makruh, tapi hukum salatnya adalah haram. Hukum salatnya haram. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah dipaham kira-kira ya. Nah tetapi kata ulama, ada memang yang kita dibolehkan untuk menyamai imam. Ada kita juga boleh menyamai imam. Di mana itu? Nah kalau di dalam gerakan itu hampir rata-rata semuanya adalah makmum terdiri daripada gerakannya imam. Tapi kalau dalam soal bacaan ya, nah di situ nanti makmum ada yang menyamai dengan bacaan imam. Ada yang tidak boleh menyamai bacaan imam, tapi ada juga yang boleh menyamai bacaan imam. Contoh, bagaimana itu? Nah kita bahas yang tidak menyamai bacaan imam. Sering ditanyakan orang, kapan sih makmum itu membaca Fatihah? Jawabannya adalah kalau seandainya salat bernyari di rakaat pertama dan rakaat kedua, maka sang makmum membaca Fatihahnya masing-masing adalah pada saat imam selesai membaca Fatihah dan imam serta makmum selesai membaca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah itu baru makmum membaca Fatihahnya masing-masing.
Dan ketika makmum membaca Fatihahnya masing-masing tadi, sang imam disunahkan tidak langsung membaca surah, tetapi imam itu disunahkan untuk berdiam. Namun kata ulama jangan berdiam saja, tetapi diisi dengan doa-doa. Berapa lama itu? Kurang lebih ya sekira-kira makmum selesai Fatihah itu ya kurang lebih antara 15 detikan. 15 detik. Jadi makmum membaca Fatihahnya masing-masing, imam membaca doa di situ kurang lebih 15 detik. Setelah makmum membaca Fatihahnya masing-masing dan imam menyangka sudah selesai, lalu imam membaca ayat atau membaca surah. Itu yang sebenarnya seperti itu, tapi ternyata keadaannya nggak seperti itu. Yang ada imam-imam kita di sini, maksudnya di Balikpapan ini rata-rata bukan hanya di Balikpapan, kebanyakan sih di mana-mana. Ketika imam sudah selesai Fatihah, lalu bersama-sama membaca amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Imam baca Fatihah, makmum baca imam baca surah, makmum baca Fatihah. Akhirnya apa yang terjadi? Imam sibuk dengan bacaan surahnya, makmum sibuk dengan bacaan Fatihahnya. Pas sekalinya imam tersalah. Imamnya tersalah. La a'budu ma ta'budun wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma 'abud wala ana 'abidu ma 'abadtum. Bolak-balik. Makmum mau negur, bingung. Kenapa makmum tidak bisa menegur? Kenapa makmum bingung untuk menegur? Karena makmum lagi sibuk baca Fatihah. Tapi kalau seandainya caranya yang kita sebutkan tadi benar, imam berdiam sebentar, memberikan kesempatan makmum membaca Fatihah. Setelah selesai Fatihahnya makmum, baru imam baca surah. Maka setelah itu imam tenang membaca surah, makmum tenang mendengarkan bacaan surahnya imam. Dan apabila imam tadi tersalah dalam bacaan surah atau lupa dan sebagainya, maka makmum bisa membetulkannya bagi yang mampu untuk membetulkannya. Mudah dipaham kira-kira? Ini bacaan tidak boleh disamai. Tetapi ada bacaan yang sunnah, maksudnya dibolehkan, bahkan cenderung ya dibolehkan ya, antara imam dan makmum itu bersamaan bacaannya. Kapan itu? Satu, yaitu pada rakaat ketiga dan rakaat keempat dalam salat bernyaring, salat maghrib, isya dan subuh. Atau rakaat pertama, 2, 3 dan 4 pada salat zuhur dan salat asar, yakni suara yang tidak bernyaring. Pada saat bacaan salat yang tidak bernyaring, imam baca Fatihah, makmum juga baca Fatihah. Imam asik bacaan Fatihahnya, kita makmum membaca Fatihah kita. Ini enggak ada masalah. Boleh dan cenderung dianjurkan memang harus seperti itu. Kenapa? Karena imamnya tidak membaca dengan suara bernyaring. Mudah dipaham kira-kira? Nah, begitu juga doa atau zikir-zikir yang dibaca pada saat ruku, i'tidal, sujud, di antara dua sujud, termasuk bacaan tasyahud awal dan tasyahud akhir sampai salawatnya selesai. Maka dalam kasus seperti ini, kita tentu membaca, kita sebagai makmum membaca bacaan kita, sang imam membaca bacaannya dia. Bacaannya sama, kemudian bacanya bersama-sama, cuman kasusnya adalah tidak bernyaring saja. Mudah dipaham kira-kira di sini? Nah, jadi nggak boleh menyamai gerakan imam, tidak boleh menyamai bacaan imam, kecuali ada beberapa pengecualian yang kita baru sebutkan tadi.
Mudah dipaham ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan Pak, silakan ya. Ada yang bertanya? Baik, kita lanjut ya. Kemudian memang disebutkan di dalam riwayat bahwa orang yang menyamai atau lebih cenderung mendahului daripada imam ini di akhirat itu disebutkan, maksudnya ya, disebutkan dalam riwayat itu kepalanya akan dirubah menjadi keledai, bukan keladi lah, keledai. Lain keladi, kalau keladi lain. Kenapa kau jadi keledai? Karena gini ya, keledai itu kan ada ulama mengatakan begini ya, keledai itu adalah filosofinya binatang yang paling bodoh. Jadi kalau ada orang Arab begitu dia marah sama temannya, lalu temannya dikatakan anta himar, kamu ini keledai katanya, berarti kamu ini sama bodohnya kayak keledai. Kenapa keledai itu disimbolkan dengan binatang yang paling bodoh? Karena keledai inilah yang membawa kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Jadi dikatakan binatang yang bodoh karena dia yang membantu Raja Namrud untuk membawa kayu bakar. Dan kayu bakar ini digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim. Nah, disebutkan di dalam riwayat, gara-gara si keledai itu membawa kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim, disitulah keledai tadi dikutuk. Keledai kampung nih ya, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keledai kampung itu tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan keledai kampung. Tapi kalau keledai hutan itu enggak apa-apa. Saya baca Himar Wahsy ya, Himar Wahsy dalam bahasa namanya Himar Wahsy. Saya lihat di kamus bahasa Arab, apa sih Himar Wahsy itu? Ternyata ada gambarnya di kamus Marbawi, ada gambarnya. Gambarnya itu ternyata adalah zebra. Tahu zebra Bapak-bapak? Binatang zebra. Itu disebut namanya keledai hutan. Keledai hutan ini zebra. Zebra boleh dimakan, asalkan jangan zebra cross. Kalau zebra cross nggak bisa dimakan. Tahu zebra cross? Penyeberangan itu nah, hitam putih atau Daihatsu zebra, mobil Daihatsu zebra itu nggak bisa dimakan tuh, besi. Nah, bahkan disebutkan dalam riwayat dikatakan bahwa keledai itu kalau dia di malam hari dia akan berteriak dan suaranya persis seperti orang menangis. Waktu saya di Hadramaut sebelum pulang ke Indonesia, saya dijadwalkan, artinya diberikan jadwal untuk berdakwah di satu perkampungan orang Arab yang ada di kota Tarim atau di Hadramaut lah ya. Saya berangkat sore hari Kamis, kemudian malam Jumat baru kita berdakwah. Tidurnya di masjid kayak jemaah tabligh begitu nah. Tahu jemaah tabligh yang tidur di masjid-masjid? Tapi kita nggak masak-masak, kita cuman bawa roti, kemudian bawa seperti gula gitu untuk cacapan, itu aja sudah. Jadi makan malam itu, makan pagi itu, habis itu kita pulang nanti. Jadi waktu malam Jumat ya selesai kita ngadakan taklim, ngadakan dakwah sama masyarakat, terutama anak-anak di kampung tersebut. Ya kurang lebih jam-jam 10 kita tidur. Saya dengan teman-teman tidur. Di malam hari kurang lebih jam 1 atau jam 2 saya kepingin buang air. Keluarlah saya dari masjid, masuk ke dalam WC. Ketika saya masuk dalam WC,
saya mendengar ada orang menangis. Saya kira kuntilanak. Ada kuntilanak di Hadramaut. Kira-kira kalau kuntilanak di Hadramaut ini bahasa Arab kah, bahasa Banjar nih? Saya nggak takut, sedikit pun saya nggak ada rasa takut waktu itu. Saya cuma heran, ya ada kuntilanak di Hadramaut nih. Saya rasa nggak ada kuntilanak di Hadramaut. Paling banyak hantu kan cuma di Indonesia, ya enggak? Kuntilanak, susar ngesot, babi ngepet, parakang, jenglot, kolor ijo, butuh ijo, apalagi? Pocong, tuyul, genderuwo, 10 biji sudah. Hantunya banyak mana di Indonesia? Sudah hantunya banyak, miskin-miskin lagi hantunya. Miskin-miskin. Kuntilanak, baju simpanjangan kada berganti, tinggalnya di pohon, rambut beringasan kada suah besampo, moha hancur. Kuntilanak. Apalagi pocong begitu juga. Sudah paling banyak hantunya, miskin-miskin lagi. Kalau hantu di luar negeri ya pampir. Di Cina pampir, pakai baju kerajaan, tinggalnya di istana, petinya peti jati yang mahal itu, bukan di batang pohon. Apalagi Dracula, hantunya orang luar negeri, orang barat, pakai baju jas, ganteng, tinggalnya di istana. Nah, hantu kita ini miskin. Bahkan lucunya hantu kita ini sekarang gak ada harganya. Ada di YouTube tuh orang mencari hantu tuh. Ya, hantu dipukul pakai kayu, hantu diteranjangi kuntilanak, pocong ditendangnya, macam-macam. Gak ada harganya hantu sekarang. Orang nonton film hantu takut ya? Bapak-bapak kalau nonton film hantu takut ya? Ada orang nonton film hantu takut. Serem. Sebenarnya yang bikin serem itu bukan hantunya. Orang nonton film, yang bikin serem itu bukan hantunya. Apa yang bikin serem itu? Musiknya. Keluar, terkejut orang. Coba kalau film hantu, kemudian lagunya lagu dangdut. Kalau ingin melihat ikan di dalam kolam, nggak jadi takut orang nonton. Ya enggak? Itu guyon saja. Nah, disebutkan, kita kembali kenapa sampai ke situ larinya ya. Disebutkan dalam riwayat bahwa kalau ada kita mendengar suara keledai di malam hari, maka berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu si keledai melihat syaitan. Jangan orang kita melihat hantu, melihat syaitan dia. Tapi sebaliknya, kalau kita mendengar kokokan ayam di malam hari, maka berdoalah kepada Allah untuk minta rahmat. Karena pada saat itu ayam-ayam itu melihat para malaikat di malam hari. Saya ada baca artikel di media sosial itu di mana ya, saya lupa. Kenapa katanya kok keledai dikatakan melihat hantu di malam hari, sedangkan ayam melihat malaikat? Ternyata setelah diteliti sama para ahli zaman sekarang, dari ucapan Nabi itu memang benar katanya. Kenapa? Karena keledai itu dia memiliki mata inframerah. Jadi dia bisa yang ngelihat yang jelek-jelek. Sedangkan ayam dia mempunyai mata yang memiliki ultraviolet, yang bisa melihat yang baik-baik saja. Nah, sedangkan keledai melihat yang jahat. Matanya ada namanya inframerah. Coba lihat orang yang masuk naik pesawat tuh, sebelum naik pesawat kan kita masukkan dalam
barang kita dalam bagasi atau dalam, nah itu ada alat sensornya, ada inflamernya, kelihatan itu. Kalau ada bawa narkoba atau bawa besi atau benda tajam atau benda api atau power bank, bunyi dia titit titit, inflameranya ngasih tahu. Nah itu, mata keledai mempunyai mata itu. Nah kita kembali, jadi keledai itu adalah simbol daripada kebodohan. Dan orang Arab kalau dia telah menyumpahi seseorang, dia akan katakan dengan keledai, berarti orang itu adalah orang yang bodoh. Sebagaimana bodohnya keledai membawa kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Gara-gara itu keledai ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan gara-gara pedatuannya pernah membawa kayu bakar, maka sampai hari kiamat keledai itu pun tidak boleh dimakan. Udah dipaham kira-kira? Nah kita kembali tadi hadis tadi ya, riwayat tadi, kata Nabi dalam riwayat itu, kalau ada orang yang mendahului gerakan imam, maka orang itu akan dirubah menjadi kepala keledai. Kenapa? Ya tadi kembali, ju'ilal imamu liyu'tama bihi, dijadikan imam itu kata Nabi supaya imam itu diikuti. Artinya bagaimanapun kita sebagai makmum mau balap-balapan sama imam, toh tetap terdahulu imam salamnya, tetap juga imam terdahulu selesai dari salatnya. Artinya kita ini bodoh sebagai makmum, mau balap-balapan sama imam, tetap saja imam terdahulu, imam selesai. Lalu di mana akal kita ini? Nah itulah simbol daripada kebodohan tadi ya, tadi keledai tadi. Ya. Mudah dipahami? Oh sampai tem kata guru. Baik, cukup dulu. Sebelum kami tutup, kami beritahukan bahwa insya Allah nanti tanggal 16 Juli jam 9 pagi di pesantren kami akan mengadakan acara besar, yaitu acara wisuda syukuran kelulusan anak santri kami tingkat ula, ustadz dan ulia. Kami atas nama pribadi dan keluarga besar pesantren mengundang kepada para jamaah Masjid Al-Amin, Bapak dan Ibu, agar bisa menghadiri tanggal 16 Juli 2023 hari Ahad jam 9 pagi ya, dan insya Allah jam 11 sudah selesai. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian yang kedua, insya Allah nanti saya akan berangkat di tanggal 11 Agustus 2023 berangkat umrah, dan nanti juga mungkin insya Allah kalau tidak ada halangan saya akan berangkat lagi tanggal 4 September. Jadi baru beberapa hari pulang, nanti berangkat lagi membawa jamaah. Nah oleh karena itu siapa tahu ada yang kepingin berangkat umroh juga nanti di barang saya di bulan September itu masih ada seat yang masih kosong, tanggal 4 September keberangkatan. Harganya 23 juta selama 12 hari, sudah include dari Balikpapan. Kemudian siapa tahu ada yang kepingin membadalkan umroh untuk keluarganya yang sudah meninggal, baik orang tuanya, suaminya atau siapa saja, maka insya Allah kami pribadi siap untuk menerima badal umroh itu, dan saya sendiri yang akan mengumrohkannya. Cuman ujrahnya itu adalah 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Di tempat lain ujrahnya 3,5 juta. Kami sendiri yang mengumrahkan cuma 3 juta rupiah. Nah, siapa tahu ada yang kepingin membandalkan umrah untuk keluarganya sudah meninggal dunia, maka kami siap untuk menyalurkan niat para jamaah semua. Kiranya cukup sekian, yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.